Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Tuhan penuh kasih dan kuasa. Karena itu kita memasuki ibadah ini dengan pengharapan akan pemulihan yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 2. Datanglah ia sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di tabalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus jari akan daku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Saudara-saudara, marilah ibadah Minggu Prapaskah kelima ini kita hayati dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan nyata melalui setiap peristiwa kehidupan manusia. Kuasanya tidak terbantahkan oleh berbagai keraguan manusia. Kasih-Nya kekal kepada setiap kita. Dengan dasar tersebut semestinya selalu ada harapan yang baik dalam hati kita kepadanya. Nyatakanlah pengharapan sambil terus meyakini dan mengagungkan sifat-sifat Allah yang luhur dan suci. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, dipakai
Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini umat-Mu datang kepadamu, memohon berkat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga ketika kami mempersiapkan diri kami untuk sabda-Mu, kami boleh mendengarkannya dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 15. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 29 dan 33 sampai 45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata kepada terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 25 sampai 29.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 33 sampai 45. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia akan melahirkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika keadaan baik, tenang, bersahabat, semua yang kita harapkan menjadi kenyataan, mudah bagi kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak enak, susah, semuanya gagal, masihkah kita bisa bersyukur kepadanya? Yesus beberapa kali dihadapkan pada kondisi yang sulit, tapi saat itu dia malah bersyukur. Salah satu contohnya adalah ketika dia hendak membangkitkan Lazarus. Keadaan saat itu benar-benar tidak enak bagi Yesus. Hatinya sedih karena sahabatnya meninggalkan dia. Di saat yang sama, masa mulai kasak kusuk meragukan kuasanya. Tekanan pada saat itu dialami oleh Yesus sungguh luar biasa. Namun di tengah-tengah situasi yang menekan itu, Yesus malah mengucap syukur kepada Bapa. Perkataan pertamanya sebelum menyuruh Lazarus keluar adalah, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu." Kenapa Yesus bisa mengucap syukur di saat seperti itu? Karena dia tahu Allah akan bertindak dengan kuasanya.
Yesus memiliki keyakinan bahwa Allah Bapa sanggup bekerja dalam keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan. Kepercayaan inilah yang membuat Yesus mampu bersyukur sekalipun pada saat yang sangat tidak menyenangkan. Pada saat dia diperhadapkan dengan orang-orang yang meragukan dia. Yesus mampu bersyukur walaupun pada saat itu mukjizat belum terjadi. Saudara-saudara, apakah saat ini kita juga sedang menghadapi pergumulan? Apakah saat ini saudara sedang menghadapi saat-saat yang menyedihkan? Penuh dengan masalah? Apakah masalah itu membuat saudara sukar untuk mengucap syukur? Saudara-saudara, jangan salah. Kita tidak mensyukuri masalahnya. Tapi kita mensyukuri peran kuasa Allah dalam masalah yang kita alami. Sekalipun saat itu sepertinya belum ada jalan keluar, persoalan kita belum juga selesai, ucapan syukur memang tidak akan membuat serta-merta mukjizat itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi setidaknya pengucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan mampu membuat iman kita tetap hidup. Mampu membuat iman kita tetap kuat. Mampu membuat kita bersabar menantikan jawaban Tuhan dalam seluruh gumul juang kita. Bersyukurlah saudara, bukan karena masalahnya, tapi karena kita memiliki Allah. Memiliki Allah yang akan bekerja dalam setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Karena kasih-Nya selalu menumbuhkan harapan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu melalui firman yang telah kami dengar. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang kuat, sabar dalam menghadapi pergumulan, dan mampu terus mengucap syukur karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tolong sembuhkan yang sakit, hibur yang sedih, kuatkan yang lemah. Berikan kekuatan dan panjang umur bagi mereka yang akan berulang tahun. Dan juga merayakan hari kelahiran, damai sejahtera-Mu melimpah bagi mereka. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mempersiapkan diri untuk ujian, kiranya Tuhan berkati supaya dapat belajar dengan baik. Sebagai orang tua, mampukan kami memberi teladan dan menyiapkan segala sesuatu untuk anak cucu kami. Ya Tuhan, urapilah keluarga kami, berkatilah gereja-Mu dalam pelayanan. Demikian juga bagi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan terus berharap kepada Tuhan di tengah berbagai kondisi di sekitar kehidupan kita, marilah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita. Baik itu doa kita, yang berharap kepadanya, baik tenaga, pikiran, dana, dan yang lainnya.
Persembahan kita dasarkan pada firman Tuhan dari Mazmur 14, Mazmur 141 ayat 2. Menyatakan kepada kita demikian, biarlah doaku adalah bagianmu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 292 bait 1, tabuh gendang sambil menari. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Jemaat diundang berdiri, kita akan menyatakan persembahan kita, menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami juga mohon berkat bagi setiap kami yang hadir dan ikut ibadah secara online. Penyertaan Tuhan kami harapkan dalam setiap keluarga kami. Ajarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 426. Bait 1 dan 3, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.